Jadi bullshit alasannya cinta untuk selingkuh menurut pendapat gua gitu ya. Back again. Halo teman-teman semua, annyeonghaseyo. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Baik teman-teman, kali ini gue akan coba ngebahas seputar yang lagi ngehits, yang seputar lagi nge-booming, yaitu drakor, drama Korea. Ya, The World of the Married ya. Jadi ini juga sebenarnya gue bukan pecinta drakor gitu ya. Kalau dulu di eranya kita tuh banyak ibu-ibu yang suka dulu drama, bukan drama, jadi si serial dari negara Meksiko ya, Rosalinda, Maria Cinta yang Hilang, Maria Mercedes gitu ya. Jadi ada begitu banyak juga tuh serial-serial televisi yang mengangkat drama-drama kehidupan gitu. Namun sekarang kayaknya yang memang sudah zamannya drama Korea, dimana memang banyak teman-teman mahasiswa kita yang juga pada akhirnya jadi fans beratnya. Nah, gue cuma mau menghubungkan saat ini bagaimana sih serial atau drakor yang paling populer saat ini ya, memecahkan jumlah penonton terbanyak ya sepanjang sejarah di Korea. Nah, kita juga ingin membahas mengaitkannya dengan dunia kampus yang pasti ada hubungannya dengan mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan bagaimana manajemen yang ada di kampus. Ya, seperti apa pembahasannya? Namun sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk berbagilah untuk tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, seperti apa pembahasannya? Kuy! Oke, yang pertama mungkin pembahasan lebih kepada Sunwo, istri dari Lee Tae-oh. Jadi gue ngeliat gini teman-teman, ada begitu banyak nih pro dan kontra. Ada yang mengatakan bahwa mereka simpatik dengan apa yang terjadi dalam diri si Sunwo gitu ya, sebagai seorang istri. Ia sudah berjuang habis-habisan untuk menafkahi suami, anaknya gitu ya. Namun sayangnya pada akhirnya justru dia ditinggalkan oleh suaminya selingkuh gitu. Dan begitu juga pada saat mereka mengalami masalah dengan si suaminya, Lee Tae-oh, anaknya justru tidak berpihak kepadanya. Bahkan ada salah satu dialog tuh yang gue masih inget, dimana si anaknya itu menganggap bahwa ibunya selama ini nggak pernah menjaga dia, yang hanya membimbing itunya seorang bapaknya saja, si Lee Tae-oh-nya saja. Ibunya hanya sibuk dengan yang namanya duit dan pekerjaan. Walaupun ibunya di dialog tersebut mengatakan bahwa ya ini untuk semua kebutuhan kamu gitu. Nah, namun yang menjadi value dari segmen ini, gue mau katakan bahwa teman-teman, ayo terutama buat orang tua mahasiswa, sekali lagi gue mau katakan bahwa yang paling penting dalam diri seorang anak itu adalah bagaimana dia bisa menemukan kebahagiaan pada saat masih kecil. Jadi banyak dari kita orang tua yang sering terkecoh karena kita hanya terfokus gitu ya, terfokus pada ekonomi anak saja. Kita merasa bahwa oke, kalau gue misalnya nggak bekerja atau suami gue nggak bekerja, apa yang bisa memenuhi kebutuhan si anak gitu. Sama seperti di video gue sebelumnya, gue mau katakan bahwa seorang anak ketika dia tumbuh kembang ya di awal, dia yang paling membutuhkan adalah bagaimana waktu seorang ayah dan ibu itu tercukupi buat dirinya. Jadi sering sekali kita tidak merasa bahwa ini menjadi prioritas. Prioritasnya lebih ke ekonomi. Anak itu pada saat dia masih kecil, dia nggak ngerti tentang masalah ekonomi. Namun yang paling dibutuhkannya sebenarnya adalah bagaimana dia punya waktu sama orang tua, di mana dia bisa di sana bermain bareng-bareng gitu ya sama orang tuanya. Dan dia harusnya, yang kedua, dia harus diajarin bagaimana berbahagia, bagaimana caranya bahagia ya. Ini hampir sama aja sih dengan quote-nya John Lennon, kalau teman-teman pernah dengar tuh ya. John Lennon pernah mengatakan bahwa gurunya itu tidak mengenal kehidupan ketika memberikan tugas sama John Lennon. Karena pada saat ditanya sama John Lennon tugas, apa yang kamu inginkan dalam hidup? Karena diajarin sama orang tuanya John Lennon, ibunya John Lennon, bahwa yang harus dicari adalah kebahagiaan, dia jawab happiness. Tapi justru gurunya mengatakan bahwa kamu nggak ngerti tugas atau pertanyaan saya. Tapi John Lennon katakan bahwa ibu yang tidak ngerti
arti hidup. Jadi di segmen pertama ini pesan yang mungkin gue bisa tangkap gitu ya, adalah bagaimana kita sebagai orang tua harusnya bisa membuat sisi nyaman anak kita berdiskusi dengan kita, terutama teman-teman mahasiswa ini ya. Dan caranya bagaimana, seharusnya Bapak Ibu yang lebih tahu, tapi sekali lagi setidaknya ketika kita berbicara harus bebas gangguan dari semua kepentingan. Jangan pula sampai kita lagi ngobrol sama anak kita tiba-tiba dapat telepon dari kantor membahas tentang pekerjaan. No, kita harus punya quality time yang bagus gitu ya. Yang kedua juga gue mau katakan bahwa selain kita harus bisa menciptakan suasana nyaman berdiskusi, yang kedua itu adalah bagaimana menerangkan arti bahagia atau kebahagiaan dalam hidup ya. Jadi anak itu harus diajarkan prioritas pertama bagaimana mencari kebahagiaan, bukan mencari duit, bukan mencari posisi, bukan mencari ketenaran atau apapun juga ya. Karena yang paling penting dalam hidup adalah bagaimana anak menemukan kebahagiaan dan bagaimana dia bisa menciptakan kebahagiaan dimanapun dia berada, seperti itu. Nah, terakhir gue mau katakan juga bahwa ya maaf kalau buat teman-teman orang tua yang mana mungkin pekerjaan yang membuatnya harus jarak jauh dengan anaknya saat ini, tapi sekali lagi gue di sini berbicara sebenarnya lebih kepada buat orang-orang tua yang memang dia tidak terpisah oleh tempat atau jarak dengan keluarga dan anak-anaknya. Nah, semoga saja teman-teman yang jarak jauh dengan anaknya saat ini punya solusi-solusi lainnya. Namun bagaimanapun juga jangan lupa ketika bisa berkomunikasi, tekankan bagaimana arti penting bahagia dalam menjalani hidup ini. Nah, baik teman-teman, jadi ini yang poin kedua pastinya tentang selingkuhnya gitu ya, tentang selingkuhnya Lee Tae-oh dengan Da Kyung gitu. Gue mau katakan bahwa yang namanya perselingkuhan itu sebenarnya dimulai dari hal-hal kecil. Ketika kita selepe dengan hal-hal kecil ya chattingan dari mantan ditanggapin gitu ya, tanggapin, lama-lama chattingan berbalas, ketemuan, curhat ya kan, ketemu lagi ya udah terjadi gitu kan. Nah, ini sering terjadi. Jadi kalau gue bisa katakan bullshit itu yang namanya cinta gitu ya. Pada saat gue ngelihat episode di mana Da Kyung mengatakan kepada ayahnya bahwa dia sangat mencintai Lee Tae-oh, walaupun ayahnya sudah mengatakan udah kamu tinggalkan saja dia dan ayah akan memfasilitasi buat dirimu dan anakmu gitu. Namun ternyata sama Lee Tae-oh juga menerangkan kepada istrinya pada saat mereka berantem besar, dia mengatakan kepada Sunwo bahwa kamu nggak ngerti arti cinta gitu. Ketika dia mau menjelaskan bahwa dia ya selingkuh dengan Da Kyung karena alasan cinta. Jadi bullshit alasannya cinta untuk selingkuh menurut pendapat gua gitu ya. Jadi semuanya itu sebenarnya bisa kita kendalikan dari awal, hanya saja kita memang menikmati bermain dengan api kecil yang lama-lama itu membakar diri kita sendiri gitu. Nah, jadi apakah tidak lebih baik kalau seandainya kita itu sudah punya pasangan, apalagi sudah punya istri atau suami, harus bersikap bijak dengan agak tegas gitu ya. Siapapun yang kita nilai berpotensi untuk membuat kita selingkuh atau mempunyai komunikasi lanjutan yang lebih intens, ya udah dihentikan saja gitu. Nah gitu, gue nggak ngerasa diri gue lebih baik dari siapapun, tapi gue tahu gue adalah orang yang lemah gitu ya. Kalau gue boleh bisa kasih saran, sebenarnya kalau misalnya ada WA dari mantan kita yang atau juga wanita-wanita lain gitu ya, mendingan didiamin aja sih gitu ya, didiamin aja. Jangan karena nggak istri belum baca atau belum ketahuan kita iakan ya. Jadi kalau gue sih bisa nyaranin, kita harus lebih takut sama Tuhan daripada sama manusia gitu. Artinya di sini adalah kita menikah itu di depan altar, kita itu menikah dengan janji di atas kitab suci gitu ya. Jadi kita berjanji sama Tuhan. Seharusnya walaupun manusia lain termasuk istri kita tidak mengetahui seperti apa interaksi atau komunikasi kita dengan pasangan lain kita, sebaiknya kita menjauhi saja langsung gitu loh. Udah didiamin aja tuh WA-nya ya kan. Kalau ada yang mau ketemuan, mau berdiskusi, gue ajak aja. Karena ya gue manusia gitu loh. Ya bisa saja kan gue jadi hilaf gitu ya, atau misalnya awalnya memang gak ada niat,
Tapi kita nggak tahu, kita nggak bisa ngerasa seperti manusia yang paling beriman, yang paling tahan godaan gitu. Tapi sebaik-baiknya kita, ya lebih bagusnya kita cegah dengan cara seperti itu. Ajak aja nongkrong di rumah, ya. Tapi di rumah juga harus ada istri gitu. Jangan juga ngajak ke rumah, ya istri kita juga nggak ada gitu, sama aja gitu, ya. Jadi teman-teman hati-hati, waspada. Sekali lagi, kalau kamu setia terhadap perkara-perkara kecil, ya, Tuhan pasti akan lebih melayakkan kamu untuk dapat rezeki-rezeki yang besar ke depannya. Oke? Jadi alasan kenapa gue juga sering ngajak teman-teman mahasiswi di rumah memang sebenarnya lebih ke sana. Istri gue juga pastinya ngerasa butuh waktu untuk melihat gue di dalam rumah seperti itu. Nah, jadi teman-teman hati-hati dengan tidak bermain dengan api. Berikutnya teman-teman, segmen dimana gue melihat dialog antara Dakyung dengan ibunya pada saat mereka baru membeli rumah di Guson gitu ya. Jadi mereka membeli rumah mewah di Guson, terus mereka mengadakan semacam jamuan dan mengundang tamu-tamu yang mereka pikir layak untuk menjadi tamunya. Nah, di sini yang gue mau katakan, di situ ada dialog dimana Dakyung bercerita ke ibunya. Namun dia mengatakan bahwa dia tahu bahwa banyak orang-orang yang undangannya ini yang tadinya memang suka membicarakan dirinya dengan si Lee Tae-oh gitu ya. Bagaimana dia mengambil ya suami orang seperti itu. Namun ibunya yang terus membela si Dakyungnya. Jadi ibunya yang selalu mengatakan bahwa no, kamu nggak mengambil suami orang, tapi memang kehidupan rumah tangga Lee Tae-oh dan Sunwoo aja yang memang lagi bermasalah, ya. Makanya memang mereka harus berpisah gitu. Dan di sesi lainnya pun gue menonton ayahnya Dakyung juga sering melakukan pembelaan-pembelaan seperti itu. Jadi kita mengerti Dakyung adalah anak satu-satunya, putri satu-satunya juga yang ada di keluarga tersebut gitu. Apalagi mereka keluarga yang berada, yang sudah pastinya salah satu orang yang paling dihormati, bahkan memang yang dihormati ya, yang paling dihormati dan terkaya di daerah tersebut. Nah, cuma yang menjadi pesan gue ingin ingatkan adalah bahwa sering sekali kita dalam kehidupan berorganisasi pun di kampus, kita lebih senang dengan orang diam dan membiarkan kesalahan-kesalahan kita, ya. Sama seperti bagaimana Dakyung, orang tuanya yang sayang sama Dakyungnya itu tidak berani menguraikan kesalahan-kesalahan yang harusnya tidak dilakukan oleh putrinya. Jadi dia lebih senang untuk terus menekankan bahwa anaknya tidak salah dan anaknya dalam posisi yang benar, ya. Harapannya kalau menurut pendapat gue dalam lingkup keluarga, seharusnya seorang orang tua itu dia harus sekali lagi bisa menciptakan ruang di mana dia bisa diskusi yang nyaman dengan anak-anaknya. Yang kedua juga dia harus berani mengatakan atau menguraikan beberapa kesalahan-kesalahan anak atau potensi-potensi kesalahan yang akan dibuat anaknya, sehingga terjadi itu yang namanya diskusi yang sehat. Nah, hubungannya dengan lingkungan organisasi kampus seperti apa? Ya, gue sudah berapa kali berada di kampus yang berbeda dan gue ngelihat ada sebuah kebiasaan dalam perilaku organisasi. Salah satunya aja diantaranya bahwa ada begitu banyak kita teman-teman dosen sangat menghindari yang namanya kritik. Kita sering diskusi, kita sering meeting, kita sering rapat program studi atau rapat dengan pimpinan, namun kita jarang sekali memberikan ruang untuk kritik-kritik yang membangun. Padahal orang-orang yang sebenarnya ingin mengkritik ya atau oposisi dalam sebuah negara, dia juga sebenarnya punya hati untuk meningkatkan atau menaikkan atau memajukan kampus atau negara tersebut, ya. Jadi dalam berorganisasi harusnya kita buat sisi balancing, keseimbangan. Jangan sampai kita diisi oleh orang-orang yang hanya pada saat itu berdiskusi untuk sesuatu hal yang bagus semuanya. Justru dalam organisasi harusnya disediakan waktu jatah orang-orang yang memang tugasnya melihat sesuatu yang potensial sifatnya mencelakakan organisasi tersebut. Ya, sedikit belajarlah dengan yang namanya Steve Jobs gitu ya. Steve Jobs pada saat awal-awalnya dia itu sangat mendengarkan dan mengumpulkan bahkan
Dia menganalisa keluhan-keluhan dari konsumennya. Ada begitu banyak konsumennya yang menganggap bahwa apa nih Discman ya, alat pemutar CD Discman pada saat itu yang dinilai berat dan juga besar. Kalau untuk misalnya harus mendengarkan, ganti-ganti CD-nya ya, sehingga ini akan memakan waktu, memakan tenaga juga. Nah, Steve Jobs dan timnya pada saat itu langsung ya berhasil untuk menangkap peluang ini. Dibuatlah iPod yang bisa kita pakai untuk beribu-ribu lagu dan juga ukurannya sangat-sangat kecil, bisa dibawa kemana saja, terutama bentuknya yang memang membuat kita bangga ketika kita menggunakannya. Ya, kalau buat mahasiswa, ayo kamu harus belajar bagaimana yang namanya critical thinking dan bagaimana juga untuk menyuarakan kritik kamu dengan cara yang elegan. Ya, jadi communication skill yang paling mahal adalah ketika kamu bisa memberikan rasa nyaman kepada lawan bicara kamu untuk berbicara, ya. Terlebih lagi membuat dia benar-benar seperti edik, ya, untuk berbicara dengan kamu. Kamu jadi magnet buat dirinya. Dan bukan semata-mata hanya communication skill itu berbicara tentang kamu punya gaya komunikasi yang bagus, bahasanya teratur, kata-katanya rapi, ya, intonasinya mantap gitu ya. No, bukan hanya sebatas itu saja. Nanti ujung-ujungnya kamu jadi lebih dikenal sebagai orang yang omong doang gitu ya. Ya, syukur-syukur kalau memang apa yang dibilang itu memang banyak manfaatnya. Tapi kalau seandainya ternyata dilihat dalam kehidupan nyata enggak, kan kamu jadi punya image yang negatif justru. Nah, hubungannya juga dengan dunia kampus ya, jarang sekali gue melihat ada kampus yang memberikan ruang kepada mahasiswa untuk mengkritik seperti apa operasional harian dari si kampus tersebut ya. Jadi mau itu kampus besar, mau itu kampus kecil, gue ngerasa ya kebanyakan kita kampus-kampus ini sudah terlalu nyaman dengan rutinitas yang ada. Ya, harapannya kalau menurut pendapat gue, terutama buat kampus-kampus yang baru berkembang, kampus-kampus kecil, harusnya bisa membuka fasilitas di mana mahasiswa memberikan saran atau kritik kepada kampus atau dosennya. Entah itu secara manual, yaitu melalui guest comment ya kalau di hotel, atau ya adalah semacam box berisi tentang komen-komen, dikumpulkan saja dengan harapan apa? Mahasiswa yang tidak ingin namanya diketahui itu juga bisa terlindungi ya, atau secara digital. Artinya siapa aja mahasiswa yang mau masuk, dia bisa menceritakan tentang keluh kesahnya. Tetapi kan kalau digital, dia punya akun bisa terrecord dengan yang namanya sistem di dalam IT tersebut gitu ya. Jadi silakan saya disediakan secara manual dan juga digital. Dengan harapan di situ kampus bisa mendapatkan semua keluh kesah. Dan sering sekali keluh kesah mahasiswa itu adalah sebenarnya poin di mana kampus itu bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya, sama seperti Steve Jobs tadi, bahwa sering sekali suara-suara dari si mahasiswa kita lah yang sebenarnya menjadi alat untuk kita membangun kampus itu tersebut menjadi lebih baik lagi. Namun jarang kampus-kampus yang mau melakukan hal tersebut. Banyak mahasiswa justru kalau ketika dia memprotes saja itu sudah dihalang-halangin ya. Bahkan salah satu kampus di Batam ya, mahasiswa membuka yang namanya BEM saja, Badan Eksekutif Mahasiswa, itu tidak diperbolehkan. Jadi ini sudah parah banget kalau ada kampus yang seperti itu. Harusnya mahasiswa bisa dilatih bahkan difasilitasi untuk kemampuannya berbicara. Jadi kampus jangan anti dengan yang namanya kritik ya. Kampus harus justru berteman, bersahabat dengan kritik-kritik dari mahasiswa. Bagaimanapun juga yang mendapatkan materi, yang mendapatkan pengetahuan di kampus itu adalah mahasiswa. Jadi mereka lah yang paling tahu seperti apa jalannya penyampaian dari pengetahuan tersebut ketika dosennya ada di kelas. Apa yang kurang? Apa yang harus diubah? Apa yang harus ditambahkan? Jadi semuanya bersumber dari mahasiswa, tapi terkadang kita tutup telinga untuk kebutuhan mahasiswa tersebut. Semoga saja ada banyak kampus-kampus yang mau lebih memperhatikan terhadap keluhan-keluhan dari mahasiswanya. Baik teman-teman, itu saja pembahasan kita mengenai drakor yang lagi populer banget, The World of the Merit. Semoga teman-teman banyak dapat manfaat dari serial drama Korea ini. Terlebih lagi juga menganalisanya kenapa dia bisa jadi booming gitu loh. Kenapa juga pada akhirnya K-pop di Korea itu bisa go internasional ya. Penting buat mahasiswa untuk menggunakan akalnya untuk berpikir ya. Sekali lagi
teman-teman, ayo pelajari dan semoga kamu mendapatkan value-value yang nantinya ini bisa membantu kemajuan karir kamu ke depannya. Oke, namun sebelumnya teman-teman sekali lagi jangan lupa untuk subrek, jangan lupa untuk subrek, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Thank you very much and God bless you all. Out.